Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah kekerasan dan kecurangan Jokowi pada Pilpres 2024. Saudara, asas pemilu demokrasi umumnya dalam pelaksanaan berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dilaksanakan oleh badan atau lembaga independen, bebas dari intervensi pemerintah dan aparatus pemerintah lainnya. Jokowi selaku presiden yang merupakan representasi kepala negara dan kepala pemerintahan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku harus netral, tidak berpihak pihak tertentu yang berkontestasi dalam pemilu. Jokowi selaku presiden oleh undang-undang tidak dibenarkan melakukan intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, TNI, Polri, Kejaksaan, ASN, dan lembaga-lembaga negara lain. Semua lembaga negara dan lembaga penyelenggara harus netral. Pada proses pemilu 2024 sudah tampak gejala-gejala bahwa Jokowi tidak netral. Jokowi melakukan intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi agar dapat meloloskan Gibran, putra sulungnya, menjadi cawapres. Juga melakukan intervensi pada Komisi Pemilihan Umum untuk menerima pendaftaran dan penetapan Gibran sebagai cawapres dalam pemilu Pilpres 2024. Sejak pendaftaran dan penetapan paslon di Komisi Pemilihan Umum, intervensi, intimidasi, kekerasan, dan kecurangan semakin intensif terjadi. Dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara seperti pejabat bupati, pejabat wali kota, pejabat gubernur. Juga dilakukan oleh oknum kepala desa, Satpol PP, oknum TNI, oknum Polri di berbagai tempat dan berbagai komunitas. Dengan kata lain, intervensi kekuasaan Jokowi makin terstruktur, sistematis, dan masif dari hari ke hari pada masa kampanye mendekati pemilu Februari 2024. Intimidasi terhadap aparat desa pun semakin intensif dan masif dengan berbagai modus yang dilakukan untuk kemenangan paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Kekerasan dilakukan oknum TNI terhadap pendukung paslon nomor 3 Ganjar Mahfud. Untuk meredam dukungan pun semakin meningkat. Banyak pendukung Ganjar Mahfud mengalami luka-luka, bahkan sampai meninggal. Sangat kejam perilaku aparat terhadap pendukung Ganjar Mahfud. Kecurangan pun sudah banyak dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memenangkan paslon nomor 2. Misalnya pengiriman gelap
surat suara yang sudah tercoblos ke Taiwan yang menguntungkan paslon nomor 2. Ditemukannya ribuan kotak suara di rumah kontrakan di Nias tanpa pengetahuan KPUD setempat. Alat peraga simulasi ditemukan di Banten yang hanya memuat paslon nomor 1 dan paslon nomor 2, tetapi tidak menyertakan paslon nomor 3. Semua temuan tersebut diduga telah menyebar di berbagai tempat. Anehnya Bawaslu diam saja atas kejadian tersebut. Apa yang hendak kita katakan dengan terjadinya intimidasi, intervensi, kekerasan dan kecurangan yang diinisiasi oleh kekuasaan Jokowi? 1. Dengan berbagai cara, Jokowi berupaya memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, Presiden Jokowi jelas-jelas tidak netral, tetapi berpihak. Kedua, Jokowi panik dan ketakutan bila mana paslon Ganjar Mahfud menang dalam Pilpres 2024. Hal ini disadari oleh Jokowi bahwa kemungkinan besar yang mampu mengalahkan Prabowo Gibran adalah pasangan Ganjar Mahfud. Ketiga, pemilu Pilpres 2024 dipastikan terselenggara di mana Jokowi tidak netral dan berpihak ke paslon nomor 2. Dalam hal ini terlihat bagaimana Jokowi menggerakkan kekuasaan untuk menopang dan mendukung nomor paslon 2. 4. Jokowi secara perlahan tapi pasti telah membunuh demokrasi demi kekuasaan. Hal ini sudah terlihat sejak awal proses pemilu Pilpres tahun 2024, di mana Jokowi telah melakukan berbagai intervensi. Saudara sekalian, sikap politik yang perlu kita putuskan untuk melawan kekuasaan Jokowi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tidak mencoblos paslon nomor 1 Prabowo Gibran pada 14 Februari 2024. 2. Kita rame-rame hadir ke TPS dan mengawasi pencoblosan dan perhitungan suara dari awal sampai selesai. 3. Melaporkan secara visual setiap penyimpangan yang terjadi di TPS. 4. Menjaga KPPS dan PPK agar tidak berlaku curang atau berpihak selama pencoblosan dan rekapitulasi suara paslon. Kekalahan Prabowo Gibran juga merupakan kekalahan Jokowi dan politik dinastinya dan kegagalan membunuh demokrasi. Oleh karena itu, setiap warga negara kita harus bersatu padu untuk melawan kekuasaan Jokowi dan memenangkan pertarungan dalam Pilpres 2024 dengan memenangkan Ganjar Mahfud. Semoga terjadi. Saudara sekalian,
Demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap pantau PJP Ginting Channel, dan mari kita sama-sama besarkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video selanjutnya kepada Anda. Terima kasih.